Halo guys, perkenalkan nama saya Aufa Kanza. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tentang CRM. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih apa itu CRM? Nah, sebelum lanjut ke materi, tentunya di sini saya tidak sendiri, yaitu bersama dengan teman-teman saya. Oke, mungkin yang pertama dimulai dari saya terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan tentang CRM. Apa sih CRM itu? Jadi, CRM adalah singkatan dari Customer Relationship Management, yaitu yang mana CRM ini merujuk pada strategi, teknologi, dan praktik yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan menganalisis interaksi dan data pelanggan sepanjang siklus kehidupan pelanggan. Nah, yang dimaksud CRM ini yaitu merujuk pada aplikasi CRM, yaitu sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, mengendalikan aktivitas-aktivitas penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah perusahaan. Ini telah berkembang menjadi paradigma baru bagi perusahaan dalam menciptakan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Kedekatan hubungan antara perusahaan dan pelanggan yang ini dimaksud yaitu pelanggan tetap loyal dan mengonsumsi produk atau jasa perusahaan yang ada atau yang baru yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan pasar sasaran dengan tepat, serta mengemas produk atau jasanya yang akan ditawarkan kepada pelanggan maupun calon pelanggan. CRM ini berperan penting sebagai alat penghubung suatu proses atau alur kerja yang ada pada perusahaan yang berkaitan dengan data pelanggan, sehingga semua departemen dapat berhubungan satu sama lain dan akses pelanggan yang mudah, sehingga bisa mempermudah pekerjaan atau meningkatkan produktivitas perusahaan. Selain itu, CRM juga bisa menjadi alat kolaborasi antara departemen lainnya di dalam perusahaan. Semua staf, mulai dari tim penjualan, pemasaran, hingga layanan pelanggan yang bisa saling berhubungan satu sama lain dengan sistem yang terintegrasi. Dengan begitu, perusahaan bisa mendapatkan informasi secara tepat dan lengkap, mulai dari prospek calon pelanggan, terjadinya penjualan, hingga pemberian layanan after sales kepada pelanggan. Nah, tadi kan teman-teman udah tahu nih, apa itu arti CRM. Nah, kira-kira apa sih sasaran dan tujuan dari CRM ini? Jadi, sasaran utama dalam CRM adalah meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Sedangkan tujuan CRM ini itu beraneka ragam tergantung dari kebutuhan dari strategi perusahaan. Namun, ada tujuan umum dari CRM, yaitu meliputi yang pertama, meningkatkan retensi pelanggan, yaitu memastikan kepada pelanggan untuk tetap setia dan menggunakan produk atau layanan dari perusahaan secara berkelanjutan. Yang kedua, memberikan kepuasan pelanggan dengan cara memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dan lebih personal terhadap pelanggan untuk memastikan kepuasan mereka. 3. Meningkatkan eksistensi pemasaran, menggunakan data pelanggan untuk mengembangkan strategi perusahaan yang lebih efektif dan lebih efisien. 4. Meningkatkan penjualan, yaitu dengan cara menggunakan informasi pelanggan untuk mengidentifikasi peluang penjualan baru dan penjualan produk atau layanan bagi perusahaan. 5. Meningkatkan pengembalian investasi, yaitu memastikan bahwa investasi dalam teknologi CRM ini dan strategi terkait menghasilkan yang baik ini tentunya akan menguntungkan bagi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kolaborasi antar departemen, yaitu memperbaiki komunikasi dan kolaborasi departemen dalam perusahaan untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Nah, dengan mencapai sasaran dan tujuan CRM ini, perusahaan dapat mengoptimalkan interaksi dengan pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan mereka. Teman kan sudah tahu nih apa itu arti CRM dan sasaran tujuan dari CRM ini. Nah, kira-kira apa sih manfaat dari CRM ini? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Hirzun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hirzun Aulia Rahman. Nah, udah tahu kan tadi apa sih CRM itu? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Wafa. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang manfaat dan bagaimana cara mengimplementasikan CRM. Berikut adalah manfaat CRM. Yang pertama, memustakkan semua informasi tentang pelanggan dalam satu database. Kedua, dapat meningkatkan kinerja yang produktivitas dan efisiensi. Ketiga, menjalin hubungan pelanggan lebih baik. Keempat, mempermudah kolaborasi tim. Kelima, dengan melacak semua prospek perusahaan dapat meningkatkan pendapatan. Keenam, efisiensi layanan pelanggan.
Ketujuh, kepuasan karyawan lebih tinggi. Kedelapan, tim pelayanan pelanggan lebih mampu menyelesaikan masalah klien. Kesembilan, berkurangnya gesekan dengan pelanggan. Kesepuluh, prediksi penjualan dan sales forecast lebih akurat. 11, memberikan analisis dan laporan terperinci. Setelah kita mengetahui manfaat CRM, nah kira-kira bagaimana sih cara mengimplementasikan CRM? Ikut langkah-langkahnya. 1. Tentukan apa yang ingin dicapai dengan implementasi CRM. Apakah itu peningkatan retensi pelanggan, peningkatan penjualan, atau efisiensi operasional. 2. Pilihlah solusi CRM yang sesuai dengan kebutuhan dan skala bisnis Anda. 3. Libatkan pengguna akhir sejak awal. Dapat membantu dalam merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan memastikan adopsi yang lebih baik. 4. Pastikan pengguna CRM menerima pelatihan yang cukup untuk menggunakan sistem dengan efektif. 5. Integrasikan CRM dengan sistem yang sudah ada di perusahaan Anda. 6. Manfaatkan data yang dikumpulkan oleh CRM untuk membuat keputusan yang lebih baik. 7. Lakukan evaluasi rutin terhadap implementasi CRM dan sesuaikan strategi sesuai dengan hasil yang dicapai. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau CRM itu memiliki banyak tipe-tipe? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Mailita. Hai, saya Meltia Viota. Saya akan menjelaskan materi tipe-tipe dan apa saja sih pendekatan CRM itu, teman-teman ada yang tahu? Oke, jadi CRM ini memiliki 7 tipe. Yang pertama, operasional yang berfungsi pada pengelolaan interaksi harian dengan pelanggan, seperti penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Yang kedua, analitik, yaitu menganalisis data pelanggan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku dan profesi pelanggan. Yang ketiga, kolaboratif, yaitu mengintegrasikan informasi pelanggan dan berbagai saluran untuk memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara departemen yang berbeda dalam organisasi. Yang keempat, kepribadian ini berfokus pada upaya personalisasi dan kustomisasi dalam interaksi dengan pelanggan. Kelima, teknologi yang berorientasi pada penggunaan yang teknologi informasi untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, seperti melalui penggunaan sistem CRM. Yang keenam, sosial, yaitu memiliki manfaat media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan yang lebih kuat. Ketujuh, pendekatan berbasis nilai, yang mana menilai itu dengan pelanggan dan mengelola hubungan dengan cara yang memaksimalkan nilai tersebut. Ada pendekatan CRM. CRM ini menggunakan pendekatan untuk mengelola interaksi dan pelanggan dan prospek. Ini melibatkan penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi, mengorganisir, dan menskalakan proses bisnis yang terkait dengan pelanggan. Pendekatan CRM ini dapat diterapkan melalui beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi pelanggan. Mengumpulkan informasi tentang pelanggan untuk memahami preferensi, kebutuhan, dan secara interaksi dengan perusahaan. Yang kedua, pengolahan hubungan, memastikan komunikasi yang konsisten dan efektif dengan pelanggan, baik melalui siaran, digital maupun tradisional. 3. Analisis data pelanggan. Menggunakan data untuk memahami tren perilaku dan preferensi pelanggan sehingga dapat memberikan layanan yang lebih personal dan relevan. Yang keempat, pengembangan strategi. Berdasarkan analisis data, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran, penjualan, dan layanan pelangganan yang lebih efektif. Yang kelima, pengguna teknologi. Menggunakan perangkat lunak CRM untuk mengelola informasi pelanggan, otomatisasi proses, dan meningkatkan kolaborasi antar departemen. Yang keenam, perbedaan karyawan. Memberdayakan karyawan dengan informasi tersebut yang relevan dan alat yang diperlukan untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Pendekatan CRM ini membantu perusahaan untuk meningkatkan retensi pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan efisien operasional. Nah, setelah kita tahu apa aja tipe-tipe CRM dan pendekatan CRM ini, kira-kira apa saja ya teknologi yang dimiliki oleh CRM? Selanjutnya akan dijelaskan dengan oleh Kak Sudes. Hai, saya Muhammad Abdurrahman Sudes. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Ada banyak teknologi CRM yang tersedia di pasaran, beberapa yang populer antara lain. Yang pertama, Salesforce, salah satu platform CRM terkemuka yang menawarkan berbagai fitur untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, HubSpot CRM menyediakan solusi CRM yang ramah pengguna dengan berbagai fitur seperti manajemen kontak, pipeline penjualan, dan analisis. Yang ketiga, Zoho CRM memiliki berbagai fitur untuk mengelola penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, dan analisa data. Yang keempat, Microsoft Dynamics 365 menawarkan solusi CRM yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi Microsoft lainnya untuk membantu mengelola operasi bisnis secara menyeluruh. Yang kelima,
pivot drift dirancang khusus untuk tim penjualan dengan fokus pada manajemen pipeline penjualan dan proses penjualan. Yang keenam, Insighty menyediakan solusi CRM yang terintegrasi dengan manajemen proyek untuk membantu bisnis kecil dan menengah mengelola hubungan dengan pelanggan. Yang ketujuh, Sugar CRM menyediakan berbagai fitur untuk mengelola interaksi dengan pelanggan termasuk penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Yang kedelapan, Freshsell menawarkan solusi CRM yang mencakup manajemen penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan dalam satu platform. Tentu saja ada banyak lagi teknologi CRM lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis teman-teman. Oke teman-teman, pastinya dalam melaksanakan produktivitas pasti ada kendalanya. Nah, kira-kira kendala CRM itu bagaimana sih? Jadi kendala CRM ini pertama, pada aplikasi TI terbuangnya fitur atau kelebihan-kelebihan yang ditawarkan TI dengan percuma karena tidak sesuai dengan pasar yang ditawarkan. Yang kedua, pelanggan tetap mengeluh mengenai pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Yang ketiga, hubungan pelanggan tetap transaksional. Yang keempat, tidak ada peningkatan efisiensi yang diberikan perusahaan kepada konsumennya. Yang kelima, staf sales dan marketing masih saling menyembunyikan data antar satu dengan lainnya karena takut menjadi pesaing antar satu dengan lainnya. Yang keenam, keuntungan perusahaan masih stagnan atau jalan di tempat. Nah, saya sudah menjelaskan materi tentang macam-macam teknologi CRM dan kendala CRM. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Kak Wafa. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya ya. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang CRM nih. Dari pengertian CRM, sasaran dan tujuannya, kemudian ada manfaat, bagaimana cara kita mengimplementasikannya, kemudian apa aja sih tipe-tipe dari CRM, kemudian pendekatannya, kemudian juga ada tadi teknologi-teknologi yang di CRM ini. Nah, intinya tuh dari CRM itu apa sih kira-kira? Jadi, kesimpulannya adalah Customer Relationship Management atau CRM adalah pendekatan strategis untuk membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggan. Dengan memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih personal dan relevan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan meningkatkan loyalitas. CRM juga membantu dalam mengukur dan menganalisis kinerja, melibatkan seluruh organisasi dalam upaya membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, dan mendorong umpan balik yang dapat digunakan untuk terus meningkatkan strategi CRM ini. Dengan implementasi yang tepat, CRM dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis, mempertahankan posisi kompetitif di pasar. Baik, cukup sekian itu presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika terdapat tutur kata yang salah dalam pengucapan maupun salah dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. See you next time.